Selamat sore, selamat malam, atau selamat pagi adik-adik semua. Kita akan memasuki subpokok bahasan yang keenam dari pokok bahasan yang keenam ini, yakni apa adik-adik? Aplikasi dari nilai eigen dan vektor eigen pada pertumbuhan populasi. Nah, pada pertumbuhan populasi ini adik-adik akan saya ajak untuk melihat gitu ya, melihat bahwa apa? Kalau kita mempunyai suatu sekumpulan populasi, kemudian kita ingin melihat bagaimana pertumbuhannya sekelompok populasi tersebut, maka kita akan mencoba menyelesaikannya dengan melakukan pengelompokan populasi ke dalam kelas umur dengan durasi interval yang sama. Misalnya jika rentang hidup maksimum anggota dari populasi tersebut adalah L tahun, maka kita akan membagi interval L atas N subinterval yang sama panjangnya, ya, berdasarkan kelas usia dari populasi-populasi tersebut. Pada interval 0 sampai L per N, ini melambangkan kelompok umur pertama. Pada interval L per N sampai 2L per N melambangkan kelompok umur kedua. Dan seterusnya yang terakhir tentu saja adalah interval N-1 per L per N sampai L ya, melambangkan kelompok umur ke N. Dapat didefinisikan fungsi vektor X sebagai vektor distribusi umur yang merepresentasikan jumlah anggota populasi pada setiap umur. Sebut saja X-nya itu adalah X1, X2, Xn-1, Xn. Dengan Xi merupakan jumlah populasi pada kelas ke I. Dengan demikian, selama periode L per N tahun, peluang seseorang anggota kelas usia ke I bertahan untuk menjadi anggota kelas usia ke I plus 1 diberikan oleh PI, misalnya ya. Tentu saja, peluang itu probability sehingga berada di antara 0 dan 1. Maka rata-rata banyaknya keturunan yang dihasilkan oleh anggota kelas umur ke I tersebut diberikan oleh PI untuk I1, 2, sampai N. Ya, nanti kita akan mendapatkan matrik ya, yang baris pertamanya itu adalah B1, B2, B3, Bn-1 sampai Bn ya, ini bukan BI ya. Ini baris keduanya adalah P1, 0, 0, 0, baris ketiganya adalah 0, P2, 0, 0, baris keempatnya adalah 0, 0, P3, 0, 0, dan baris terakhirnya adalah 0, 0, Pn-10. Matrik ini disebut matrik transisi yang terbentuk dari distribusi umur. Begitu ya, Adik ya. Ini kalau matrik A itu tadi dikalikan dengan vektor X, itu akan menggambarkan ya distribusi umur yang kita inginkan. Dengan mengalihkan matrik A dengan vektor untuk periode waktu tertentu, akan menghasilkan vektor yang periode berikutnya, yakni AXI itu sama dengan XI plus 1. Ya. Nah, sebagai contoh ya, dari penelitian diperoleh fakta bahwa populasi kelinci mempunyai karakteristik sebagai berikut. Setengah dari kelinci bertahan hidup pada tahun pertama mereka. Dari jumlah yang bertahan hidup pada tahun pertama tersebut, setengahnya bertahan di tahun kedua mereka. Sementara rentang hidup maksimum kelinci adalah 3 tahun. Selama tahun pertama, kelinci tidak menghasilkan keturunan. Jumlah rata-rata keturunannya adalah 6 selama tahun kedua dan 8 selama tahun ketiga. Populasi sekarang terdiri dari 24 kelinci di kelas usia pertama, 24 kelinci pada usia kedua, dan 20 pada usia ketiga. Berapa jumlah kelinci pada setiap kelas umur dalam 1 tahun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dibentuk vektor distribusi sesuai dengan keadaan duat, yakni apa? XI adalah 24 kelompok umur tahun ke-1, 24 kelompok umur tahun ke-2, tahun kedua, 20 kelompok tahun ketiga. Dan matriks transisinya adalah 0, 6, 8, 0,5 karena apa? Setengahnya ya. Dan pada baris ketiga adalah 0, 0,5, 0. Karena juga setengahnya yang bertahan hidup ya. Dengan demikian, setelah 1 tahun vektor distribusi populasi akan sama dengan X2 sama dengan AX1. 068, 0,5, 00, 0, 0,5, 0. Dikalikan dengan vektor tadi, vektor XI, yaitu 24, 24, 20. Jadi X2-nya adalah 304, 12, 12. Jadi
Ini adalah 304 adalah kelompok umur tahun ke-1, 12 adalah kelompok umur tahun kedua, 12 lagi kelompok umur tahun ketiga pada distribusi X2 tadi. Nah, dengan menggunakan nilai eigen dan vektor eigen, akan dapat ditentukan vektor distribusi usia yang stabil. Pertama, marilah kita menentukan nilai-nilai eigen dan vektor-vektor eigen matriks A di atas, yaitu menentukan nilai lambda dan vektor X yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Persamaan karakteristiknya tentu saja A min lambda I sama dengan 0 menghasilkan lambda plus 1 kuadrat dikalikan lambda min 2 sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh nilai karakteristiknya adalah lambda 1, lambda 2 sama dengan min 1, dan lambda 3 sama dengan 2. Karena ini menyangkut jumlah, maka yang memenuhi adalah yang positif ya. Jadi yang kita perhatikan yang lambda 3 sama dengan 2. Nilai eigen yang positif tersebut, yaitu lambda 3 sama dengan 2, diperoleh vektor eigennya X1, X2, X3 ini adalah 16T, 4T, T. Atau T kalikan 16, 4, 1. Jika diambil T-nya sama dengan 2, akan diperoleh vektor distribusi awalnya X1, 3, 2, 8, 2. Nah, sehingga vektor distribusi umur tahun berikutnya adalah X2 sama dengan AX1 menghasilkan X2-nya sama dengan 0, 6, 8 min ini ya, 3, 2, 8, 2. Jadi X2-nya adalah 64, 16, 2. Nah, kita bisa melihat bahwa perbandingan ketiga kelas umur tersebut masih 16 dibanding 4 dibanding 1. Dengan demikian, dari jumlah populasi pada setiap kelas umur tetap sama, yakni vektor distribusi usianya dipandang stabil. Demikian adik-adik, untuk menggambarkan bagaimana nilai eigen dan vektor eigen itu dapat dipakai untuk mendiskusikan tentang pertumbuhan populasi sekelompok umur ya, per kelompok umur. Demikian kita akhiri keseluruhan perkuliahan dari aljabar linear elementer, mulai dari SPL, matrik, kemudian determinan ya, kemudian bagaimana solusi SPL kaitannya dengan matrik, kemudian bagaimana menentukan inverse, kemudian bagaimana kita mendiskusikan tentang ruang Euclid dan transformasi linear, dan yang terakhir adalah nilai eigen dan vektor eigen serta aplikasinya. Selamat belajar adik-adik semua. Semoga apa yang diberikan dalam perkuliahan ALE ini akan memberikan inspirasi bagaimana matematika itu saling terkait dan dapat diaplikasikan.